Baik, sebelum acara kami mulai, izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Wakil Wali Kota Samarinda, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, yang kami hormati seluruh camat Kota Samarinda, yang kami hormati hadirin yang berbahagia, serta yang kami hormati seluruh lurah yang bergabung bersama-sama kita pada pagi hari ini via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat izinnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini, di ruang rapat utama Balai Kota Samarinda, dalam acara launching layanan Kosamsida, promosi kesehatan Samarinda berbasis digital. Mengawali acara ini untuk menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan yang hadir langsung di ruang rapat utama dan yang bergabung via Zoom, dimohon berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Germas. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat sehat. Masyarakat Indonesia sehat diawali dari saya. Hadirin dan tamu undangan, disilakan duduk kembali. Untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mengadahkan tangan, menundukkan kepala kita sejenak seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan doa akan dipimpin oleh Bapak Supriyanto. Kepada beliau disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengangkat kedua tangan, mohon kepada Allah agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, diberi keberkahan dan rahmat serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memimpin doa dengan secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka acara launching layanan promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda berbasis digital pesan singkat. Jadikanlah ya Allah acara kami ini acara yang penuh makna dan acara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara kami ini menjadi suatu titik awal bagi kami untuk bekerja lebih baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan tugas-tugas negara yang kami pikul. Mudahkanlah bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mampu bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat bekerja sama. Ya Malik, ya Kudus, sucikanlah hati dan pikiran kami dalam menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab kami. Rahmati kami dan ampuni dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang tua kami, agar kami tidak menjadi hamba-Mu yang merugi. Janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Akhirnya ya Allah, hanya kepadamu kami serahkan segala urusan kami. Jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang taat menjalankan perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu. Rabbana anzil lana rahmatan wal hikmah wal maghfirah ya Allah ya Rabbur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda kepada Bapak Dr. Haji Ismet Kusasi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah jualah kita dapat berkumpul hari ini, pagi ini, dalam rangka kegiatan launching layanan pesan sida, salah satu produk layanan dari Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Yang terhormat, yang kami banggakan, Bapak Wakil Wali Kota Samarinda, Pak Rusmadi, dan yang terhormat Kepala OPD yang hadir pada hari ini, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
kemudian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Camat Sekota Samarinda, kemudian TKPKK Kota Samarinda, TPUKS Kota Samarinda, Kepala UPTD Puskesmas Samarinda, dan yang juga ikut dalamnya lingkungan Dinas Kesehatan, Ibu Sekretaris, Kepala Bidang, 4 bidang yaitu Kesehatan Masyarakat, Kepala Bidang P2, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, dan juga Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Kasih Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Kesehatan Olahraga. Kemudian Ketua Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dunia Usaha Kota Samarinda, dan media publikasi dari beberapa media, Sapos, Selasar, TVN-TV, dan seterusnya. Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan salah satu perangkat daerah yang bertugas membantu wali kota dan wakil wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam menjalankan perannya, Dinas Kesehatan Samarinda telah membangun kerjasama dengan sektor lain untuk turut melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian dalam menekan laju peningkatan angka kesakitan dan angka kematian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan edukasi publik atau penyebarluasan informasi mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 melalui media promosi kesehatan. Dan ini mungkin sudah kita rasakan bersama dalam hampir kurang lebih sejak terjadinya pandemi COVID bulan Maret 2020 hingga bulan Oktober. Jadi kurang lebih 1 tahun 7 bulan kami dari Dinas Kesehatan sebagai bagian daripada Satgas COVID-19 melakukan penyebarluasan informasi mengenai penyebaran COVID-19 melalui media promosi kesehatan. Dan upaya tersebut sesuai dengan tugas fungsi Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat yang saat ini dijabat oleh Dr. Nila, yang tercantum dalam Perwali Kota Samarinda nomor 24 tahun 2016 pasal 13 bagian D, yaitu menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, dan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan masyarakat. Dan kasih promosi dan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat ini masuk di dalam bidang kesehatan masyarakat di struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota. Dan selama ini sudah sangat aktif menjalin kerjasama dengan berbagai macam media massa, kemudian juga dengan beberapa OPD, terutama Dinas Informatika, Komunikasi dan Informatika. Nah, salah satu permasalahan yang terjadi di Dinas Kesehatan adalah masih panjangnya alur birokrasi permohonan desain media promosi kesehatan. Untuk itu, kami di Dinas Kesehatan membuat satu inovasi yang berjudul Pesan Sida atau Promosi Kesehatan Samarinda berbasis digital, yaitu suatu layanan media promosi kesehatan yang siap cetak dan bisa diakses oleh siapapun melalui website Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Dan kami harapkan mudah-mudahan pesan sida ini menjadi salah satu cara untuk mengatasi panjangnya alur birokrasi permohonan desain media promosi di Dinas Kesehatan. Layanan ini akan siap dicetak dan bisa diakses oleh siapapun, terutama
yang membutuhkan tentang media-media promosi kesehatan, baik itu masyarakat umum maupun yang lainnya. Semoga dengan adanya layanan pesan sida ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Samarinda, juga membantu pemerintah kota dalam menyebarluaskan media-media promosi kesehatan. Dan tentunya terakhir dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di 10 kecamatan dan 59 Kota Samarinda. Demikian laporan kami. Semoga pagi ini Bapak Wakil Wali Kota akan memberikan masukan dan sambutannya dalam promosi kegiatan launching layanan pesan sida ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, demikian tadi laporan Kepala Dinas Kesehatan yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Idmet Kusasi. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Wali Kota Samarinda sekaligus membuka dan meluncing pesan sida. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Rusmadi, disilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan untuk terus menggelorakan semangat perubahan membangun Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Sambut salam perubahan saya. Salam perubahan. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan ada hadir para camat, lurah, kepala puskesmas, Bapak Ibu sekalian, sahabat semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon izin singkat saja, karena jam 9 ada acara launching untuk Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pertama, sudah barang tentu kita bersyukur pada hari ini bisa hadir bersama dalam sebuah acara penting, yaitu launching pesan sida promosi kesehatan Samarinda berbasis digital. Tentu kami memberikan apresiasi, penghargaan yang tinggi. Pertama sudah barang tentu karena sudah saatnya kita, kalau bicara kesehatan, kalau bicara mengenai kualitas sumber daya manusia, memang menjadi sebuah keniscayaan untuk kita lebih banyak bergerak di bidang preventif. Upaya-upaya promosi ini perlu digalakkan, upaya-upaya kegiatan imunisasi, kemudian baik untuk balita maupun ibu hamil, termasuk juga kegiatan-kegiatan posyandu, yang jelas kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif, yang mendorong prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untuk hidup bersih, sehat, itu adalah menjadi yang utama, selain penguatan daripada fasilitas layanan tingkat pertama di puskesmas. Kemudian yang kedua, saya memberikan apresiasi karena upaya promosi preventif, promosi kesehatan ini dilakukan dengan memanfaatkan informasi teknologi kemajuan yang ada sekarang. Ini adalah ruang bagi kita untuk sebanyak-banyaknya terus melakukan informasi, memberikan informasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dan pesan sida ini kalau kita simak secara singkat adalah memberikan layanan
bagaimana kita semua, Bu Camat, Pak Camat, Lurah, kemudian kelompok-kelompok masyarakat ketika ingin melakukan promosi kesehatan, itu bisa melalui akses layanan pesan SIDA ini dan langsung siap cetak. Oleh karena itu kita berikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan ini, khususnya yang membidangi promosi kesehatan. Ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini pesan SIDA sudah dibuat, tetapi persoalan ketiga yang sering kita hadapi, ini tinggal pesan SIDA sebagai sebuah aplikasi. Jangan sampai pesan SIDA ini tidak kita manfaatkan secara optimal. Persoalannya adalah bagaimana pesan SIDA ini betul-betul kemudian memberikan manfaat dan efektif dalam rangka untuk terus melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat. Nah, saya minta kepada kita semua, pejabat, kemudian birokrat lingkungan pemerintah kota ini harus memposisikan diri sebagai pewarta. Media sosial, akun-akun pribadi, apalagi dinas yang Bapak Ibu miliki, ini tidak dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang sia-sia, apalagi berita-berita yang belum jelas, apalagi hoax. Tetapi manfaatkan setiap akun yang Bapak Ibu miliki dalam rangka untuk terus membangun kesadaran masyarakat tentang hidup bersih dan sehat dalam rangka untuk menuju kesehatan masyarakat. Dan yang lebih penting adalah bagaimana di 2045 kita betul-betul menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang maju di tengah peradaban dunia. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih ini Dinas Kesehatan, khususnya Bu Dr. Nila ini yang sudah menggagas pesan SIDA ini, kita berikan aplaus sekali lagi. Tetapi saya mulai ikuti besok, ya, apakah pesan SIDA ini kemudian mulai dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh lingkungan kesehatan dalam rangka untuk benar-benar memanfaatkan ini sebagai promosi kesehatan yang baik. Dengan atas izin dan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan demikian aplikasi promosi kesehatan Samarinda berbasis digital, pesan SIDA dengan resmi saya nyatakan dimulai. Sekali lagi terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya. Di masing-masing lingkungan harus tetap bersih dan sehat, apalagi lingkungan kantor, dan ini adalah sebagai pertanda bahwa kita memang menempatkan promosi kesehatan upaya preventif sebagai bagian terpenting kita di dalam menuju Samarinda sehat. Sekali lagi terima kasih. Ampun maaf kalau ada salah dan hilaf. Saya izin setelah sambutan ini untuk langsung mengikuti acara berikutnya. Selamat Pak Ismet, selamat Bu Nila, jajaran Dinas Kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Rusmadi yang telah meluncing pesan SIDA dengan tujuan memberikan manfaat bagi warga Kota Samarinda dan membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi terkait kesehatan. Baik, selanjutnya kami mengundang untuk dapat mengambil tempat di depan yang pertama kepada Bapak Ali Basori, kedua Bapak Muhammad Fahrun Syah, dan ketiga Ibu Ismiana Gracia Hadijah. Disilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda untuk dapat mengambil tempat di depan. Dan baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang hadir langsung di ruang rapat
utama Balai Kota dan bergabung via Zoom, marilah kita saksikan bersama penyerahan hadiah bagi pemenang lomba desain poster promosi kesehatan digital. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada juara 1 atas nama Ali Basori, menerima hadiah trofi dan uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya diberikan kepada juara 2 atas nama Muhammad Fahrun Syah, menerima hadiah trofi dan uang pembinaan sebesar 1.500.000 rupiah. Dan yang ketiga, pemberian hadiah kepada juara 3 atas nama Ismiana Gracia Khadijah dan Muhammad Fikri Fadilah Putra, menerima hadiah trofi dan uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Baik, mohon izin Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat mengabadikan foto bersama. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, sekali lagi marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemenang lomba desain poster promosi kesehatan digital. Baik, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan seluruh penerima hadiah disilakan untuk dapat kembali ke tempat. Demikianlah seluruh rangkaian pembukaan dan launching pesan SIDA kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, mohon perhatian Bapak Ibu yang hadir di ruang rapat utama dan yang bergabung via Zoom untuk tidak membubarkan diri karena kegiatan selanjutnya akan langsung dipandu oleh moderator kepada Dr. Nila dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Disilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin, Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada acara launching promosi kesehatan Samarinda berbasis digital pada hari ini. Agenda kita setelah mendengarkan sambutan dan launching langsung dari Bapak Wakil Wali Kota, maka pada kesempatan kali ini saya akan memberikan panduan penggunaan untuk mengakses layanan pesan SIDA atau promosi kesehatan Samarinda berbasis digital. Seperti yang sudah disinggung oleh Bapak Kepala Dinas dan Bapak Wali, jadi pesan SIDA ini atau promosi kesehatan Samarinda berbasis digital ini merupakan suatu layanan penyediaan desain media promosi kesehatan siap cetak yang bisa diakses langsung melalui website Dinas Kesehatan Kota Samarinda, di mana inovasinya berupa penambahan fitur promosi kesehatan pada website dan diharapkan dengan fitur tersebut bisa meningkatkan angka kunjungan masyarakat ke website Dinas Kesehatan Kota Samarinda serta bisa memangkas birokrasi pada seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Diharapkan dengan layanan pesan SIDA ini nanti bisa memudahkan stakeholder dalam melakukan kegiatan kampanye perubahan perilaku dan juga bisa memudahkan lintas sektor terkait serta masyarakat umum untuk mendapatkan media promosi kesehatan secara akurat dan cepat melalui website Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Berikut bisa dilihat di layar adalah website dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Jadi bagi yang ingin menggunakan layanan pesan SIDA bisa langsung mengakses website Dinas Kesehatan Samarinda pada alamat dinkes.samarindakota.go.id, lalu bisa langsung klik di fitur pesan SIDA. Setelah masuk ke fitur pesan SIDA, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pencarian pada kolom cari. Misalnya mau mencari materi tentang vaksin, bisa diketik vaksin. Vaksin, lalu silakan cari.
Ada permasalahan jaringan ya. Setelah mengakses website Dinas Kesehatan, masuk ke fitur pesan SIDA, lalu boleh mengetikkan, boleh juga langsung bergulir ke bawah untuk mengetik kategori yang ingin dicari, misalnya vaksinasi. Nah, dari vaksinasi ini sudah banyak media yang sudah kami buat berupa spanduk, berupa poster, berupa leaflet. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendesain lagi, mungkin langsung bawa ke percetakan sudah bisa. Tinggal menambahkan, misalnya Pak Camat mau menambahkan foto Pak Camat, foto Ibu Camat, atau Bapak Ibu Lurah juga mau menambahkan foto atau logo-logo khusus, itu tinggal bawa ke percetakan dan bisa langsung siap dicetak. Mungkin kalau tidak ada, bagi yang kategorinya tidak ada di sini, nanti mungkin bisa menghubungi kami untuk nanti kami tambahkan kategori-kategori apa yang masih belum. Ini mungkin sementara kategori yang kami buat adalah yang paling sering diminta selama ini, yaitu tentunya tentang COVID-19, tentang Germas, tentang PHBS, posyandu, stunting, dan saat ini yang merupakan fokus kita utama adalah tentang vaksinasi. Jadi mungkin bisa gulir ke bawah. Di sini vaksinasi untuk lansia ada, untuk anak usia 12 tahun ke atas, lalu untuk yang penyintas dan lain-lain di sini sudah kami sediakan media promosi kesehatannya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat desainnya, tinggal bawa ke percetakan. Ini sudah dalam bentuk siap cetak yang kami letakkan di layanan pesan SIDA ini. Dan juga untuk media promosi kesehatan yang ada di pesan SIDA ini, karena di bawah dari tanggung jawab Dinas Kesehatan, maka untuk informasi yang diberikan insya Allah akurat dan bukan hoax atau berita yang disinformasi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya layanan pesan SIDA ini kita juga bisa bersama-sama memerangi hoax ya. Jadi semua yang informasi yang kita bagikan itu adalah merupakan informasi yang valid. Salah satunya informasi yang valid dan akurat dan cepat bisa kita akses secara langsung adalah melalui website Dinas Kesehatan yang kami kelola langsung oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda. Mungkin seperti itu sekilas saja. Mungkin kalau dari Bapak Ibu Camat, Kepala OPD dan teman-teman dari Puskesmas, bagi ada yang bertanya maupun memberikan masukan, kami persilakan. Teman-teman Promkes, ada memberikan saran dan silakan. Andi dari Puskesmas Tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nila atas informasi yang telah disampaikan. Tugas kami sebagai Promkes juga tentunya meneruskan pesan ini ke masyarakat di wilayah kerja masing-masing di Puskesmas. Yang ingin saya tanyakan, selain dari media, mungkin ada bahan seperti PDF atau PowerPoint yang disediakan atau cuman berbentuk poster dan spanduk seperti ini. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Andi. Pada tahap pertama ini, media promosi yang kami unggah di pesan SIDA adalah media promosi yang berupa poster, leaflet, baliho, pokoknya yang media luar gedung seperti itu, atau yang akan media secara fisik. Tapi karena ada banyak permintaan juga, kami akan menyediakan nanti mungkin yang berupa langsung PowerPoint yang bisa langsung teman-teman promotor kesehatan gunakan untuk melakukan kampanye perubahan perilaku. Nanti kami akan buatkan juga kami masukkan tentang petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan untuk program-program di Dinas Kesehatan, insya Allah juga nanti bisa langsung diakses di pesan SIDA ini. Karena ini kita masih berproses dan baru tahap launching dan uji coba kemarin, dan hari ini kita launching. Insya Allah ke depannya selain
media-media, poster, baliho, spanduk, dan brosur dan lain-lain, kita juga akan memasukkan di sini file-file seperti materi untuk teman-teman melakukan penyuluhan ya, melakukan penyuluhan misalnya materi tentang germas, materi tentang PHBS, stunting nanti akan ada di sini. Jadi kalau teman-teman kapanpun kan kita sebagai promotor kesehatan kan bahkan di acara keluarga aja mungkin bisa kita ini dong kasih bagi ilmu dong sedikit tentang stunting misalnya, pengen tahu nih. Jadi teman-teman bingung gimana nih materinya, tinggal buka website nanti tinggal download aja. Insya Allah kita akan sediakan materi-materi yang mungkin menjadi prioritas nasional untuk di bidang kesehatan dan materi-materi yang mungkin memang banyak diminta oleh puskesmas dan juga lintas sektor. Jadi karena masih dalam tahap pengembangan, kita tentunya akan mengembangkan terus sampai dengan penyediaan materi-materi untuk presentasi dan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan program-program terutama yang di bidang kesehatan. Serta kita akan juga karena suka kesulitan mungkin kita sering butuhkan ya SK-SK yang berhubungan dengan kesehatan, perwali, perda juga kita akan unggah di sini sehingga nanti pada saat kapanpun kita perlu ada di sini, dan ini juga sebagai media kita menyimpan ya, menyimpan media penyimpanan di awan gitu ya. Jadi kita tidak perlu takut kena kebanjiran file kita atau rusak atau apa, jadi kita tinggal simpan di website ini, nanti kapanpun kita bisa mengakses. Mudah-mudahan nanti saat ini baru berupa penambahan fitur pada website, tapi kita berharap nanti di jangka menengah mungkin kita bisa buatkan aplikasinya yang berbasis iOS maupun Android, jadi lebih besar lagi potensinya untuk kita menyebarkan promosi kesehatan ini dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Samarinda. Ada lagi? Silakan Nurul. Silakan Pak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah buka aplikasi ini, ada menu COVID. Ini ada beberapa kendala yang sedang kita hadapi, terutama untuk pelaksanaan vaksin kedua. Misalnya sudah terjadwalkan vaksin kedua itu tanggal 25 di Poliklinik Bayangkara, misalnya seperti itu. Tapi pada tanggal tersebut tidak dilaksanakan gitu. Lalu ada masyarakat yang kebingungan sampai diarahkan kemarin ke PKK Kota. Padahal di PKK Kota itu regimen 1 atau dosis 1. Ya akhirnya tidak bisa kita layani. Yang kedua ada juga relawan saya, sudah 4 bulanan yang lalu ikut AstraZeneca dosis 1, tapi di dosis 2 belum dapat informasi. Nah, apakah dari aplikasi ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Ada menu-menu yang bisa menjelaskan tentang itu atau dia harus vaksin di mana? Ini kadang-kadang di vaksin kedua ini kadang-kadang sedikit ada kendala. Kalau vaksin pertama, alhamdulillah lancar dan rata-rata melebihi target yang kita tetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya coba jawab ya pertanyaan dari Pak Warso. Makasih Pak, karena mungkin pertanyaan itu juga mewakili banyak pertanyaan yang selama ini mungkin selama proses vaksinasi ini berjalan sejak Januari, karena memang kita lihat antusiasme daripada masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID itu sangat tinggi. Tapi mungkin saya harus memberi beberapa alasan yang mana memang alasan ini pertama distribusi vaksin itu memang semua dari pusat, jadi tersentralistik, sehingga kita di Dinas Kesehatan kadang-kadang ketika mendapatkan jatah vaksin itu seringkali mendadak.
Nah, ini kita maklumi bersama karena memang hampir seluruh Indonesia ketika vaksin ini didistribusikan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan itu permintaannya sangat tinggi, sehingga distribusi vaksin itu kadang tepat waktu, kadang mendadak, kadang yang datang vaksinnya A, yang datang vaksinnya B, itu yang membuat kita di lapangan juga menjadi kendala, Pak. Tapi saya kira mungkin nanti masukan itu juga bagus. Paling tidak nanti kita Dinas Kesehatan akan menyampaikan bahwa sekarang ini posisi vaksin yang ada ini. Nanti bisa dimasukkan ya Bu Nila ya di pesan SIDA bahwa paling tidak masyarakat mengetahui lah. Kemudian yang kedua, vaksin yang datang itu memang semua masuknya ke Dinas Kesehatan. Tapi vaksin program atau vaksin gratis dari pusat itu dia datang dalam bentuk dua. Pertama, vaksin yang memang titipan dari bagian lembaga atau organisasi atau punyanya vertikal. Jadi misalnya begini, minggu ini kita dapat distribusi vaksin misalnya 10.000. Di situ tertulis 7.000 jatah Polri misalnya. Nah, artinya 7.000 itu kita nggak bisa apa-apa, itu punyanya Polri sudah. Gitu. Makanya kemarin saya sudah menyampaikan bahwa vaksinasi, strategi kebijakan vaksinasi di Samarinda itu adalah kita memakai sistem desentralisasi. Artinya kita manfaatkan mereka-mereka yang memang punya akses dan kewenangan yang tinggi. Jadi misalnya polisi itu dia dapat jatah 7.000 ya, berarti kita serahkan sepenuhnya, Pak. Serahkan sepenuhnya kepada mereka. Jadi mereka sebagai lembaga atau organisasi yang mengadakan, mereka yang mengatur gitu loh. Jadi misalnya mereka dapat 7.000, mereka yang mengatur 7.000 itu buat siapa-siapa aja. Gitu loh. Artinya kami dari Dinas Kesehatan hanya memfasilitasi dari sisi dari sisi distribusi, kemudian membantu kalau kurang tenaga vaksinator. Jadi boleh dikata sebenarnya Dinas Kesehatan itu kalau jatah yang murni jatahnya itu memang sedikit. Gitu. Dan itu juga strategi kami melempar langsung ke 26 puskesmas yang ada di Kota Samarinda. Kenapa ke puskesmas? Karena kita tahu puskesmas merupakan UPT Dinas Kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Samarinda. Gitu Pak Warso. Jadi misalnya vaksin hari ini kita perkirakan misalnya yang datang AstraZeneca bisa saja yang datang Sinovac gitu dan seterusnya. Nah itu juga mungkin yang kadang-kadang di lapangan menjadi hal yang menjadi kesulitan. Tapi saya selaku kepala dinas sangat menerima dan membuka kritikan dan masukan. Dan nanti saya minta tolong Bu Nila, nanti dimasukkan pesan SIDA itu paling tidak kalau ada yang harus vaksin 2 bulan, 3 bulan, atau tempat-tempat vaksin lah yang ada sekarang nanti diinginkan. Nah, terus saya tambahkan saat ini juga peran dari swasta, peran dari lembaga, organisasi vertikal itu juga sangat tinggi untuk mengadakan vaksinasi. Sampai sekarang surat yang masuk itu mungkin ada 300-an, Pak. 300-an surat yang pengen mengadakan vaksin. Sementara vaksin yang datang juga sedikit gitu loh. Dan kadang-kadang vaksin yang datang itu sudah punya vertikal. Sehingga kami sendiri juga agak kesulitan membagikan tersebut. Nah, kalau 300 yang datang itu ya memang kita sulit gitu. Jadi contoh misalnya kemarin ada vaksin 3.000 atau 4.000 datang, itu punya OJK. Jadi ditulis sudah dari Dinas Kesehatan Provinsi ini 4.000, 3.000 adalah jatah OJK. Jadi OJK yang menjalankan, Otoritas Jasa Keuangan. Terserah dia mau apa ini. Nah di sisi lain juga pemerintah mengambil satu kebijakan, pemerintah kota ya mengambil kebijakan yang prioritas adalah kita mengadakan tatap muka. Kalau mengadakan tatap muka untuk sekolah-sekolah ini Pak cukup besar. Karena kemarin data dari Disdik, dari Pak Asli itu kurang lebih, kalau di total SD, SMP, dan SMA itu
hampir kurang lebih 130.000 vaksin. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kami di dinas itu agak terputar atau kepala. Bagaimana ini? Itu. Tapi ya enggak apa-apa. Bagi saya yang penting siapapun yang nanti melaksanakan apapun juga kritikan, yang penting bagi saya adalah goal ujungnya adalah kita tetap cepat memutus rantai pandemik. Karena memang vaksin adalah salah satu, bukan salah satu dari 2 upaya untuk memutus rantai. Dan kita alhamdulillah di Samarinda vaksin 1 sudah menembus angka 46-47. Jadi tinggal 4% lagi dari persyaratan atau ketentuan dari pusat. Karena Samarinda ini ibu kota, jadi diharapkan kemarin harus minimal 50% dari jumlah penduduk yang sudah divaksin. Dan kita kemarin sudah kita melakukan vaksinasi lagi untuk 5.000 ini pelaku dari pariwisata. Nah itu juga sudah ada Pak jatah pariwisata gitu. Nah itu sudah dari atas gitu loh untuk pelaku pariwisata. Dan kemarin yang adakan dinas pariwisata di Big Mall. Gitu. Jadi kalau untuk akses segala macam itu kami menyerahkan sepenuhnya kepada panitianya Pak. Jadi kalau dari dinas itu kita enggak bisa masuk ke sana karena mereka yang punya kewenangan penuh ini siapa divaksin. Cuma sedihnya itu ketika mereka vaksin 1 udah 5.000, harusnya sebulan kemudian kan vaksin kedua 5.000 gitu. Nah itu yang kadang-kadang dari pusat dia 5.000 misalnya pariwisata, bisa saja 1 bulan kemudian dia enggak menyediakan 5.000 karena di pusat juga berebut. Nah, yang kasihan tuh ya di dinas kesehatan. Akhirnya dinas kesehatan seolah menjadi tumpuan kesalahan. Tapi enggak apa-apa. Dalam hati saya yang penting ya enggak apa-apa. Yang penting kita sudah menembus vaksin pertama 5.000. Terus yang kedua, saya harus menyampaikan bahwa vaksin ini memang bukan merupakan satu-satunya upaya untuk memutus rantai. Karena apa? Kita turun di level 2, kita sudah sangat bersyukur ya. Seharusnya kita ini Samarinda itu bisa turun ke level 1. Satu-satunya syarat kita nggak bisa turun ke level 1 adalah vaksin. Vaksin itu kalau tembus di atas 50%, misalnya 51, kita pasti turun di level 1. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa turun di level 2? Jadi ada indikator-indikator lain yang membuat kita turun di level 2. Balikpapan, mohon maaf ya, tidak ada orang Balikpapan ini. Balikpapan atau Kota Kartanegara, dia vaksinnya itu udah di atas 50, bahkan sudah ada yang 60. Tapi pada saat itu mereka masih di level 4. Nah artinya vaksin ini juga kita jangan terlalu fokus prioritas kita ini tetap juga adalah hal-hal yang lain. Dan kita bersyukur karena strategi kita berhasil. Jadi meskipun kita vaksin masih 40%, 46%, kita sudah turun di level 2. Dan ini terus terang karena apa? Kita kompak semua, terutama Bapak dan Ibu Pak Camat. Tepuk tangan dulu buat mereka. Karena kalau tidak mereka yang turun, bagaimana menahan laju penyebaran COVID? Tiap hari, tiap malam mereka turun itu. Dan itulah yang membuat kita turun ke level 2. Sehingga apa? Tracking kita bagus, tracing kita bagus, treatment kita bagus gitu. Ya kan? Sehingga bor rumah sakit kita turun, positive rate kita turun, angka kesembuhan turun, angka kematian turun kemudian. Dan itu semua dilihat. Jadi dilihat secara komprehensif oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau mau jujur sebenarnya Samarinda ini sudah level 1. Kenapa? Karena vaksin aja. Nah, enggak apa-apa kita di anak tiri kan dikasih vaksin lambat-lambat. Tapi insya Allah hari ini dan mendatang ini distribusi vaksin kita sudah lancar. Begitu Pak Warso. Jadi insya Allah nanti saya nitip pesan sama Bu Nila ya. Agar itu pesan-pesan mengenai vaksin karena memang vaksin ini sangat menjadi antusiasme masyarakat, mudah-mudahan ini dijaga. Jadi kita ini sebenarnya tinggal sedikit lagi
menuju 70%. Dan saya yakin di akhir tahun kita mungkin sudah mencapai 70%. Tapi sekali lagi, mohon maaf, kita jangan terlalu ini vaksin adalah satu-satunya, enggak gitu loh. Dan bahkan Bapak Wali Kota juga bilang bahwa vaksin dan pencegahan COVID itu harus terus digemakan, disampaikan kepada masyarakat. Nah itu demikian. Izin nambah dikit boleh Pak Dokter? Jadi gini, kalau usul saja, kalau di aplikasi ini ada ruang tanya jawab, walaupun hanya lewat WA atau lewat chat gitulah ya, nah, seperti itu. Jadi persoalan-persoalan kesehatan sedikit banyak terbantu di dalam aplikasi ini. Yang kedua, saya terima kasih Pak Dokter untuk Sabtu depan ini di Stadion Palaran, 3 pilar Kecamatan Palaran dipercaya untuk melaksanakan vaksinasi 5.000 dosis untuk regimen 1. Dan alhamdulillah dukungan dari stadion dan provinsi itu luar biasa, segala fasilitasnya disiapkan, jadi kita tinggal datang. Ya tadinya mau dapat Pfizer ya, tapi berubah jadi Sinovac, tapi kami senang karena Sinovac itu tingkat pro kontranya kecil. Jadi antusiasme masyarakat itu lebih tinggi. Bahkan ketika kami di Bukuan target 2.000, yang hadir 2.080. Akhirnya pinjem vaksinnya ke Puskesmas Bukuan pada hari itu. Ya. Yang ketiga, Pak Dokter, ini ada rekan dari, tidak ada wartawan nggak sini? Tidak ada wartawan nggak Pak? Ya. Jadi gini, ada target di rekan kita itu per hari itu 1.750 dosis. Kemudian maksudnya input datanya, bolehkah jatah yang 5.000 ini sebagian ke picker line? Boleh nggak Pak itu Pak? Kan ada institusi lain yang butuh per hari 1.750. Nah dia mau data diinput lewat pickers dia gitu. Dia tertentu lah ya, tinggal saya sebutkan institusinya. Terima kasih. Oh picker. Nanti aja Pak, karena itu sudah sangat teknis nanti bidang P2 ya. Karena Unila ini bidang Kesmas gitu. Jadi agak ini sejauh. Tapi yang jelas ya kami bersyukur. Ada 5.000 ya Pak di nanti minggu depan. Nah itu. Jadi kan ada yang begitu. Tapi perlu dicatat bahwa sejak September akhir, kecepatan laju vaksinasi kita sudah sangat tinggi. Jadi sekarang rata-rata di sehari itu 4.000 atau 5.000. Pokoknya saya hanya mengikuti instruksi Pak Wali satu saja. Jangan ditahan vaksin itu. Ya udah kami bagikan ini gitu loh. Dan alhamdulillah memang pada akhirnya terdistribusi merata. Kalaupun ada keluhan ini tuh wajar ya. Karena sekali lagi pandemi COVID itu tidak ada kondisi yang ideal, itu pegangan kami. Jadi di berbagai macam presentasi itu saya selalu bilang pandemi itu tidak ada yang ideal, sehingga tidak ada yang sempurna. Jadi banyak keluhan dan segala macam. Kalau sudah tidak ada yang sempurna ya wajar aja kita dikritikkan. Tapi goalnya adalah satu, kita pandemi COVID kita udah turun level 2 gitu loh. Bahkan kalau mau bicara demografis, Samarinda ini harusnya bisa jadi pusat epicentrum. Makanya ketika bulan Juli, Agustus, ketika kita kasus meledak, di mana hampir 200 sampai 300 orang wafat karena COVID, itu sebenarnya tuh kaki saya sudah di atas awan-awan sudah. Karena ini bukan apa-apa, bukan masalah pandemi ini. Kematian ini adalah ujung daripada sebuah hal yang kalau dibilang Pak Wali itu adalah hal yang harus diselamatkan. Jadi pada saat itu tujuan kita hanya satu, bukan ingin apa-apa saja ini prestasi apa enggak. Tujuan kita hanyalah how to survive, bagaimana kita bertahan dari kematian. Jadi pada saat itu 2 saja tujuan kami gitu. Pada saat bulan Juli dan Agustus ketika kematian itu seminggu hampir 200 sampai 300 itu, bagaimana kita bertahan hidup saja itu. Apalagi pada saat itu rumah sakit juga crowded dan segala macam.
Dan Samarinda bisa menjadi pusat penyebaran. Kenapa? Karena Samarinda ini penduduk yang terbanyak di seluruh Kalimantan. Bukan Kalimantan Timur, di seluruh Kalimantan. Kemudian yang kedua, Samarinda menjadi daerah-daerah di sekitarnya daerah epicentrum semua. Dan alhamdulillah kita nggak jadi epicentrum. Jadi yang jadi epicentrum kemarin Balikpapan dan juga Kutai. Nah, itu kita bersyukur. Sehingga dalam 2-3 minggu ketika vaksin kita serbu, kita ini kemudian terus terang dari bantuan Pak Camat dan Bu Camat, saya sangat bersyukur sekali kita bisa menahan laju itu. Bahkan ketika proses pemulasaraan yang pada saat itu sangat menyedihkan karena bagaimana terjadi di lapangan itu udah nggak bisa. Di sini Pak Camat dan Bu Camat saya sangat mengapresiasi beliau. Dan pada saat itu kita mengambil satu tindakan yang cepat. Karena jujur saja proses pemulasaraan itu ketentuan dari Kementerian Kesehatannya itu belum ada yang berbasis masyarakat di kecamatan. Tapi kita sudah ambil alih gitu loh. Kami berani mengeluarkan, Pak Wali mendukung, Pak Camat berani gitu loh. Nah, itu hebatnya. Bahkan sampai sekarang mohon maaf, Balikpapan itu tidak ada pemulasaran jenazah per kecamatan. Betul enggak? Nah, ya gitu loh. Jadi kita tepuk tangan sebenarnya buat Pak Camat dan Bu Camat. Bagaimana itu proses pemulasaraan itu? Wah, kreditnya minta ampun pada saat itu. Tapi beliau semua 10 camat itu turun. Dan bahkan yang instruktornya pun juga kena COVID, meninggal kan? Itu loh. Dr. Daniel, itu loh. Saya itu sebagai teman sejawat pada saat itu, siapa yang bisa membayangkan? Selama 1 tahun 7 bulan Dr. Daniel itu tiap hari memakamkan misalnya atau seminggu di rumah sakit. Beliau yang ketua pemulasaran jenazah. Beliau dengan apa? Dengan telatennya dan ini gitu loh. Nah, justru beliau mungkin pada saat itu mungkin kecapean juga. Ya kan? Karena beliau kan yang memberi di 10 kecamatan kan Pak. Saya ingat itu. Banyak fotonya itu di Satgas itu gitu. Nah, mudah-mudahan beliau juga meninggal dengan tenang karena beliau melihat ini berjalan. Ketika beliau berhasil memberi pengetahuan bagaimana cara memakamkan COVID di 10 kecamatan, rasanya 2 hari sudah itu beliau jatuh sakit. Dan lucunya COVID pada saat itu, beliau itu langsung tiba-tiba RDS. Jadi akut respiratory distress syndrome. Jadi gagal napasnya itu memang gila pokoknya varian Delta ini. Varian Delta itu begitu, dia kadang-kadang hari pertama, hari kedua saturasi bagus saja gitu. Tiba-tiba trot langsung turun ke saturasi 70, 60. Nggak bisa diapa-apain, pasang ventilator. Bayangkan yang pasang ventilator teman sendiri, teman sejawat gitu. Tapi akhirnya 2 hari kemudian nyawanya nggak tertolong dengan maksimal. Nah itulah cerita. Jadi kalau cerita COVID ini nggak akan ada habis-habisnya. Sama cerita kalau orang pulang dari haji. Yang A cerita gini, yang B cerita B. Sama cerita COVID itu. Ya. Nah itulah saya kira mungkin kita bersyukur sampai detik ini kita masih diberi kesehatan dan ini ya. Dan mudah-mudahan pesan SIDA ini salah satu promosi kita. Saya berharap memang mudah-mudahan tidak ada lagi varian-varian lainnya. Meskipun dibilang ada varian MU ya. MU itu adanya di Inggris saja, main bola aja. Enggak sampai di Samarinda. Jadi cukup di sini aja. Ya, Pak Fahmi ya. Insya Allah ya. Baik, terima kasih Pak Warso atas masukannya, luar biasa, banyak masukan. Mungkin ke depannya kami akan terus mengembangkan pesan SIDA ini. Saran Bapak tadi bagus sekali, mungkin mendapatkan fitur live chat Pak ya. Mungkin jadi ada admin khusus nanti yang akan menjawab mungkin pertanyaan-pertanyaan yang butuh respon yang sangat cepat. Dan mungkin nanti kita akan kembangkan lagi yang mungkin ada untuk penjadwalan vaksinasi dan mungkin kalau memungkinkan tentang stok vaksinasi atau lain-lain nanti kita akan coba kembangkan. Tentunya kita semua di sini tujuannya salah satunya adalah untuk mendukung visi misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan kita untuk Kota Samarinda. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu Camat. Silakan Ibu Nurul.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda beserta jajarannya, Kepala OPD, Bapak Ibu Camat yang hadir, seluruh yang hadir pagi ini. Pertama, saya mengucapkan selamat ya Mbak Mila untuk launching promosi kesehatan berbasis digital pesan SIDA. Mudah-mudahan nanti ini juga lebih dilengkapi dalam promosi pencegahan stuntingnya ya Mbak ya. Misalnya data stunting per kelurahan yang misalnya menjadi lokus stunting, supaya nanti kita sama-sama para camat dan lurah ya intervensinya lebih mengena ke ininya ya, misalnya ke ibu hamilnya atau ke anak yang kurang gizinya, karena data yang ada kita stuntingnya naik ya dari 7,57% menjadi 11,93% di tahun 2020. Mudah-mudahan nanti kita Samarinda 2024 bisa bebas stunting, harapannya kan seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan vaksinasi yang kemarin tanggal 8 dan 9 Oktober bersama dengan PKK, itu dari BKKBN kan mendapatkan 16.000 vaksin ya. Nah, kedepannya itu katanya rencana untuk Samarinda ini terbanyak yang melalui BKKBN itu akan datang 152.000 vaksin. Nah, jadi namun pengalaman kemarin target kita di hari kedua 1.500 itu ternyata yang datang yang terlayani ada 1.900 ya. Alhamdulillah kemarin Pak Ismet dari Lempake itu membawa lebih vaksinnya. Nah, jadi kami juga sangat berterima kasih untuk kerjasama ini. Dan dari BKKBN ini memang sasarannya itu untuk keluarga. Jadi untuk anak 12 tahun ke atas, termasuk ibu hamil dan juga keluarga. Hari ini juga bekerja sama dengan sekolah ya, ada di SMP 4 itu ada pelayanan vaksin. Jadi mudah-mudahan nanti ini juga bisa membantu lebih mempercepat vaksinasi di sekolah juga Pak Ismet ya. Mudah-mudahan nanti ini, namun kami belum tahu jadwal kedatangannya, nah, tapi direncanakan ada 152.000. Nah, kemarin tuh Pak ada banyak yang datang mau vaksin kedua juga seperti yang disampaikan Pak Warso itu, namun mereka itu orang pindahan. Nah, barangkali nanti di aplikasi ini bisa juga memberikan, katanya pindah di Jakarta sudah vaksin AstraZeneca. Nah, itu yang kami tidak bisa kemarin memberi. Di mana Bu ada vaksin kedua yang AstraZeneca. Nah, jadi saya menyampaikan coba di mana, nanti saya tanyakan gitu, kami minta. Nah, mungkin itu juga ada bisa di sini di promosi kesehatannya ya disampaikan untuk AstraZeneca. Rata-rata tuh pindahan Mbak ya, yang sudah misalnya pindah dari luar ke sini, mereka sudah vaksin pertama, nah yang keduanya kan harus sama. Jadi itu pertanyaan dari mereka sebagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurul, luar biasa sekali DPPKB. Memang selama ini kita bermitra Bu ya, dalam berbagai macam program yang kita memang sasarannya sama dan targetnya sama, seperti stunting, lalu kesehatan reproduksi, KB, pelayanan KB-nya sendiri luar biasa sekali. Memang kerjasama Dinas Kesehatan dan DPPKB saat ini sudah baik dan saling menunjang, dan mungkin terima kasih juga sarannya, dan saya sudah dengar juga Bun tentang pendampingan vaksinasi keluarga. Kami Dinas Kesehatan sangat apresiasi dengan program BKKBN itu, di mana memberikan reward ya Bun ya untuk yang mendampingi keluarga yang akan divaksin gitu, luar biasa. Jadi kami terbantu sekali ya Pak Ismet, Dinas Kesehatan terbantu sekali oleh
BKKBN dan DPPKB, di mana banyak program kami yang berjalan dan untuk pengawasannya di lapangan, pendampingannya di lapangan banyak dibantu oleh teman-teman PLKB. Dan mungkin karena kami untuk materi-materi tentang keluarga berencana itu mungkin masih kurang karena memang ada lembaganya sendiri. Mungkin bila DPPKB punya materi-materi yang ingin kami tampilkan di pesan sida, kami sangat apresiasi sekali Bun ya. Boleh nanti menghubungi kami untuk nanti kami juga bisa sekaligus sebarluaskan tentang KB ini karena di masa pandemi ini sepertinya KB-nya agak ini ya Bun ya, karena program jam persal kami saja tahun kemarin itu jarang habis. Misalnya ada Silpa di tahun 2020 kami jam persalnya itu jaminan persalinan itu malah nunggak Bun. Jadi ini mungkin program KB-nya karena stay at home agak ini ya Bun ya, agak jadi agak turun lah mungkin. Mudah-mudahan nanti kita bisa tingkatkan lagi sehingga nanti tentunya tujuannya kan untuk kesehatan masyarakat Kota Samarinda. Saya apresiasi sekali menyampaikan terima kasih kepada DPPKB di mana selama ini selalu menunjang untuk kegiatan-kegiatan dan program yang dinas kesehatan di mana memang sasarannya sama. Ada satu tambahan buat Bapak Ibu sekalian. Nanti Bu Nila juga masukkan di pesan sida ya, bahwa ternyata memang vaksin ini sangat-sangat membantu sekali buat kita kalau misalnya terjadi kita terinfeksi COVID gitu. Karena memang catatan kami itu sudah ada statistiknya, kalau orang divaksin sekali bahkan 2 kali, kalau kena COVID itu insya Allah dia akan kena COVID ringan sampai sedang. Nah itu fakta. Saya sendiri meskipun sebagai kepala dinas pejabat struktural, tapi karena saya seorang dokter dan juga masih berpraktek, saya sendiri melihat memang banyak sekali pasien-pasien saya itu kalau dia kena COVID, saya cuma tanya satu, udah divaksin belum? Kalau mereka sudah divaksin, saya agak tenang karena memang faktanya banyak sekali. Bahkan kemarin itu usia di atas 80, 90, dia udah divaksin 2 kali. Kena COVID dia ringan aja sampai sedang gitu. Sampai sedang lah paling enggak. Tapi yang repot memang jangan sampai terjadi berat. Nah itu juga prediksi terakhir dari beberapa pakar ilmuwan di Jakarta, bahwa kalau ada 3 nanti kemungkinan ke depan ini pandemi COVID ini. Pertama, bisa terjadi lagi ledakan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan hampir terinfeksinya seluruh penduduk Indonesia, ada kemungkinan sudah ini akan berubah menjadi endemis gitu. Nah, itu 2. Tapi yang paling mungkin dari 3 pendapat itu adalah kita akan bersanding langsung dengan COVID, yang artinya COVID ini akan tetap ada. Oleh karena itu, karena meskipun dia tetap ada, dia akan tetap menjadi seperti penyakit biasa asalnya nih, asal kita semua sudah divaksin. Nah itu kuncinya. Jadi nanti kemudian kemungkinan ke depan itu, yang pendapat yang terbanyak yang terakhir yang nomor 3 ini yang kemungkinan artinya kita sudah divaksin, kalaupun terjadi COVID, terinfeksi COVID, reinfeksi COVID, kena lagi COVID, ya udah kayak kena flu biasa gitu. Nah mudah-mudahan ini yang menjadi pendapat gitu. Jadi COVID ini dia akan menjadi seperti penyakit biasa gitu. Artinya kalaupun ada kematian juga angka kematiannya juga tidak sebesar yang seperti sekarang. Nah itu mudah-mudahan kita juga di Samarinda laju vaksinasi kita ini cepat, dan insya Allah di akhir bulan ini, kemarin Pak Wali juga nanya kepada saya, Pak Ismet kita bisa nggak tembus di 50%? Insya Allah Pak, karena ibu kota memang dituntut harus lebih dari 50%. Kalau saya melihat distribusi vaksin sekarang dan kecepatan vaksin kita kayak kemarin itu di satu tempat saja di Big Mall itu kita bisa mengerahkan puskesmas ya, mungkin hampir semua puskesmas gitu, dengan 5.000 vaksin, insya Allah kita kecepatan vaksinnya itu rata-rata besar. Memang kita harus mengambil beberapa kebijakan yang
tegas. Makanya saya selaku kepala dinas mengambil satu kebijakan, artinya ini sekarang prioritas dulu. Nah mungkin yang lain agak tercecer, ya itu wajar gitu loh. Makanya kegiatan-kegiatan yang SPM ya meskipun ya harus saya kalahkan dulu sedikit gitu loh. Karena SPM kita juga dinas kesehatan kan cukup besar, ada 12 SPM yang harus kita laksanakan gitu. Tapi kalau kita bicara mana yang kita harus prioritaskan, ya ini juga ini harus sangat prioritas gitu. Karena memang tenaga vaksinator itu juga banyak bekerja di Puskesmas untuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan kesehatan yang lainnya. Nah, jadi saya melalui forum ini memohon maaf apabila dalam pelaksanaan di lapangan banyak terjadi mungkin hambatan, kritikan dan segala macam, saya menerima karena memang itulah kemampuan kami untuk menjalankan program ini. Karena sekali lagi saya selalu berpatokan bahwa dalam kondisi pandemik tidak ada sesuatu pun yang ideal. Demikian, Bunda. Baik, terima kasih Pak Ismet atas arahannya, dan memang betul sekali ada statistiknya juga ya Pak Ismet ya, kita di kedokteran ini bahwa memang 90% yang di UGD itu adalah yang belum divaksin sama sekali. Bahkan dengan vaksin pertama saja itu kita sudah cukup terlindungi. Jadi mohon bantuannya lagi untuk lintas sektor dan terutama teman-teman Promkes untuk kita gencar untuk meningkatkan cakupan vaksinasi kita sehingga kita akan segera menuju ke herd immunity ya Pak ya, insya Allah sebentar lagi. 2 masukan. Yang pertama, bor di Rumah Sakit IA Muiz dan AWS 0. Alhamdulillah. Puskar juga dari 5 puskar cuma 1 pasien. Luar biasa. Jadi puskar kita ada 5, Bapelkes, Sungai Siring, Lempake. Itu sudah tanda yang nyata bahwa kita itu sudah sangat-sangat turun. Jadi kalaupun ada yang positif sekarang, ya pasti isoman, mungkin ya ringan-ringan lah. Iya. Karena di rumah sakit itu sudah kriteria utamanya. Jadi kriterianya itu 60% kan kalau WHO gitu. Bahkan positif rate di nasional itu kita udah 1, sekian, udah 2% gitu loh. Jadi sangat-sangat optimis kita, insya Allah ekonomi nanti mulai jalan dan alhamdulillah Samarinda. Amin, amin. Ya kita bisa makan-makan di kafe lah, ya kan? Ya Pak Warso ya. Luar biasa ini atas kerja keras. Samarinda Ulu Pak Fahmi aja tuh. Pokoknya yang sentra-sentranya kafe yang nyaman-nyaman tuh adanya Pak Fahmi. Jalan Sirat Salman. Sirat Salman. Ya, jadi tandanya kalau Pak Fahmi masih sehat, gemuk tuh, nah alhamdulillah ekonomi jalan sudah. Ekonomi. Samkot juga Pak Citra Niaga. Oh boleh. Siap-siap Pak. Luar biasa memang kita punya 10 camat yang luar biasa banget Pak ya. Kalau tidak ada Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah, tentunya kami di Dinas Kesehatan akan terseok-seok Pak ya. Kita ini hanya sedikit saja dan yang terutama bantuan dari lintas sektor itu yang bisa kita sampai pada titik ini, dan mohon kita semua menjaga, jangan kendor lah, tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap beraktivitas tapi yang penting prokesnya tetap jalan supaya kesehatan kita pulih dan ekonomi kita bisa bangkit. Mungkin saya untuk sesi diskusi kita pada hari ini saya akhiri. Selanjutnya jika ada yang ingin diskusikan bisa secara pribadi atau kepada kami di Dinas Kesehatan. Oh ada yang, kenapa Bun? Oh iya benar. Maaf, makasih Bu Nurul udah diingetin teman-teman lurah, Bapak Ibu lurah, apakah ada yang ingin bertanya mungkin? Ya, saya beri sebelum itu Bu Nila, saya juga lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 59 lurah. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih, karena beliau Bapak, juga Ibu. Pak Camat juga kalau tidak didukung oleh lurah-lurahnya ini wah betul-betul. Jadi mereka ini 59 lurah ini yang hampir setiap hari
melakukan operasi justisi penegakan protokol kesehatan. Kita beri aplaus sekali lagi kepada. Luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bapak Ibu Lurah Sekota Samarinda atas kontribusinya sehingga kita semua bisa sampai di titik ini, dan tidak henti-hentinya saya juga mengingatkan supaya kita jangan kendor, kita jaga tetap protokol kesehatan sehingga insya Allah mungkin dengan seiring cakupan vaksinasi kita meningkat, kita tetap menjaga protokol kesehatan, maka kita akan segera bisa bangkit. Ada teman-teman Bapak Ibu Lurah ada yang ingin bertanya atau saran dan masukannya? Bisa langsung aktifkan mic-nya bila ada yang berkenan. Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin pada akhir acara kita akan dengarkan bersama closing statement dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Kepada Dr. Ismet, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sudah sampai di ujung acara. Saya sekali lagi atas nama pemerintah Kota Samarinda, Dinas Kesehatan Kota, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang dapat hadir pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dan Pesan Sida ini menjadi salah satu media promosi kesehatan yang bisa akan berjalan. Saya titip Bu Nina, mudah-mudahan Bu Nila besok sudah bisa sosialisasikan Pesan Sida ini. Terakhir, closing statement saya bersyukur bahwa kita masih tetap di bawah Panji Pemerintah Kota Samarinda, semua adalah keberhasilan kita dalam memutus rantai pencegahan COVID-19 ini adalah kerja keras kita semua. Jadi terus terang memang kami di Dinas Kesehatan merasa tidak bisa akan berjalan tanpa peran Bapak Ibu semua di bawah Satgas, di bawah komando dari Bapak Wali Kota. Dan kita bersyukur mudah-mudahan ke depan suasana Samarinda juga tetap kondusif sehingga perekonomian bisa tetap berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan. Dan kita lihat memang pada minggu-minggu ke depan juga mudah-mudahan sampai akhir tahun ini juga akan berjalan seperti biasa, kayak ekonomi berjalan dengan baik dan seterusnya. Kami dari Dinas Kesehatan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan terutama di sektor hilir di bidang kesehatan dalam pencegahan COVID banyak sekali hal-hal yang mungkin baik itu di lapangan maupun di mana saja, di rumah sakit, di puskesmas dan juga di lain-lainnya juga terutama dalam pelaksanaan pencegahan COVID mungkin banyak hal-hal yang tidak mengenakan membuat teman-teman di OPD atau di Bapak Ibu Camat, di Bapak Ibu Lurah juga yang menyinggung perasaan karena memang pada saat-saat pandemi ini memang tidak ada kondisi yang ideal. Demikian closing statement kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya closing statement dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, berakhir pula lah agenda kita pada hari ini. Kami selaku panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam pelayanan tamu kami ada kekurangan, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir dan menyimak sampai dengan akhir acara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Bagi teman-teman promosi kesehatan puskesmas, mohon bertahan sebentar ya, kita masih ada agenda sebentar. Dan bagi para pemenang mungkin bisa bertahan di tempat. Terima kasih bagi para tamu undangan.
Bagi para pemenang bisa maju ke depan lagi karena alhamdulillah kita ada tambahan hadiah mini gold dari PT Pegadaian. Tepuk tangan ya buat para pemenang. Alhamdulillah lomba desain poster yang kami selenggarakan di luar ekspektasi. Tadinya mungkin kami hanya menargetkan 30-an peserta dan diikuti oleh lebih dari 60 peserta. Luar biasa sekali animonya dan untuk juara favorit nanti kita akan share 10 desain terbaik. Mohon likes-nya ya di Instagram Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Kepada juara 1, 2, dan 3 bisa mengambil tempat ke depan untuk ambil dokumentasi penyerahan hadiah dari PT Pegadaian berupa mini gold. Silakan.